Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Bertemu lagi dengan Ibu pada pelajaran Pendidikan Prakarya dan Kewirausahaan di kelas 11. Bahasan kita kali ini adalah pengertian bahan dan alat pengolahan bahan pangan nabati dan hewani. Pengertian. Di sini pengertian bahan pangan dikelompokkan menjadi dua. Pada semester kemarin kita sudah pernah membahasnya bahwa bahan pangan itu ada dua, dari hewan dan nabati dan hewani. Kalau dari nabati itu yaitu segala sesuatu yang berasal dari tanaman. Itu bisa berupa dari akar, batang, dahan, daun, bunga, buah. Itu. Jadi ada beberapa jenis tanaman yang kita pakai secara keseluruhan. Selanjutnya ada yang namanya bahan pangan hewani. Hewani itu meliputi susu, telur, daging, dan ikan, serta produk-produk olahan yang bahan dasarnya adalah dari hasil hewan. Jadi karakteristiknya juga berbeda sehingga memerlukan penanganan dan pengolahan yang berbeda pula. Jadi kita ulangi, bahan pangan hewani itu meliputi susu, telur, daging, dan ikan, serta produk-produk olahan yang bahan dasarnya berasal dari hewani. Jadi bahan pangan hewani itu karakteristiknya berbeda dengan bahan pangan nabati. Jadi diantaranya adalah bahan pangan hewani itu memiliki daya simpan yang jauh lebih pendek dibandingkan bahan pangan dari nabati dalam kondisi segar, ya, kecuali telur. Jadi pendeknya daya simpan ini terkait dengan struktur jaringannya. Jadi hasil hewani, bahan pangan hewani itu tidak memiliki jaringan pelindung yang kuat sebagaimana pada hasil tanaman. Selanjutnya bahan pangan hewani itu bersifat lunak dan lembek sehingga mudah terpenetrasi oleh faktor tekanan dari luar. Yang ketiga adalah karakteristik masing-masing bahan pangan hewani itu sangat spesifik sehingga tidak bisa digeneralisasi. Sifat daging sangat berbeda dengan sifat telur. Perbedaan bahan pangan nabati itu memiliki kesamaan dengan sistem jaringannya. Kalau kita kan biasanya kalau hewan itu dari hewani ada yang memakai daging, ada yang memakai telur, ada yang berupa cairan misalnya susu, seperti itu. Jadi karakteristiknya sangat berbeda. Jadi bahan pangan hewani ini letak lemaknya itu berbeda-beda. Jadi letak lemaknya kalau pada susu misalnya globula lemak itu pada telur sama susu itu tidak sama. Misalnya kalau dengan telur letak lemaknya itu di kuning telur, berbeda dengan susu walaupun kita lihat dari teksturnya sama-sama cair. Selanjutnya bahan pangan hewani pada umumnya merupakan sumber protein dan lemak. Sedangkan bahan nabati itu sumber karbohidrat, vitamin, mineral, lemak, dan protein. Selanjutnya kita masuk pada produk olahan. Sekarang ini kita bahas tentang produk olahan susu. Yang pertama adalah krim dan susu krim. Jadi krim dan susu krim adalah bagian dari susu yang mengandung lemak. Ada juga yang menyebutnya dengan kepala susu. Sedangkan susu skim adalah bagian dari susu yang banyak mengandung protein. Sering disebut dengan serum susu. Jadi kalau saya tanya serum susu adalah susu skim. Selanjutnya ada susu pasteurisasi. Jadi susu pasteurisasi adalah susu yang telah mengalami proses pemanasan setiap komponen partikelnya dalam suhu 62 derajat Celcius selama 30 menit atau pemanasan susu pada suhu 72 derajat selama 15 detik. Selanjutnya adanya yang namanya susu steril. Jadi susu steril adalah susu yang menggunakan proses pemanasan untuk melakukan proses sterilisasi. Akan tetapi kalau pada proses pasteurisasi hanya bertujuan membunuh bakteri-bakteri patogen atau penyebar penyakit pada susu. Kalau sterilisasi bertujuan membunuh semua bakteri. Jadi kan bakteri itu ada yang bakteri baik atau bakteri yang buruknya. Sedangkan kalau steril itu berarti membunuh semua bakterinya. Itu perbedaannya, Ibu ya. Selanjutnya pada susu kental. Jadi diperoleh dengan cara bagaimana? Diperoleh dengan cara menguapkan kandungan air susu sampai kandungan airnya sekitar hanya 40%.
Dengan kadar air yang rendah, susu ini dapat tahan lama disimpan dalam keadaan yang baik. Disimpan dalam kondisinya tempat penyimpanannya itu baik. Jadi apabila mau diminum, susu kental harus diencerkan dengan air hangat. Selanjutnya keju. Keju itu adalah protein susu yang dipadatkan. Dalam pembuatan keju, untuk memisahkan protein susu dilakukan dengan menambah zat asam, misalnya asam laktat, asam klorida, atau dengan penambahan enzim protease, misalnya renat, merkurenin, dan sebagainya. Keju dapat dibuat dari susu penuh atau susu skim. Bahan-bahan yang dibuat itu harus bebas dari benda-benda asing seperti debu, butir-butir darah merah. Jadi selanjutnya baru dibuat. Dalam proses pembuatannya itu misalnya adalah urutannya adalah pasteurisasi, pemadatan atau disebut penjendalan, kemudian memisahkan whey, dan selanjutnya ada yang terakhir pengetakan. Kita lanjutkan dengan bahasanya itu mentega. Mentega apa ya itu mentega? Mungkin anak-anak ibu sering mendengar mentega misalnya kayak gitu, ataupun yang perempuan misalnya kan sering bikin kue pakai mentega. Tapi mentega itu apa sih sebenarnya? Jadi mentega adalah suatu massa yang kompak berasal dari lemak susu. Jadi yang dibuat dengan proses pengadukan. Jadi komponen yang terbanyak dalam mentega adalah lemak, kemudian air, selanjutnya garam. Dasar pembuatan mentega adalah mengubah kedudukan lemak susu yang semula berupa emulsi lemak dalam air menjadi emulsi air dalam lemak. Itu ya, jadi harus diingat yang awalnya emulsi lemak dalam air menjadi emulsi air dalam lemak, itu mentega. Selanjutnya ada es krim. Mungkin semuanya suka ya es krim. Jadi es krim itu dibuat dari bahan-bahan utama yang terdiri dari lemak, susu, gula, bahan pemanis. Jadi bahan padatnya bukan lemak, jadi ada ditambah dengan zat penstabil atau kuning telur. Proses utamanya adalah ya pembukuan tadi es krim. Jadi kalau bilang makan es krim bisa gemuk ya iya, karena es krim itu salah satu unsur utamanya adalah lemak. Misalnya yogurt, ini mungkin yang diet atau suka diet atau pengen diet, itu dianjurkan untuk mengkonsumsi yogurt. Yogurt itu apa sih? Yogurt itu adalah hasil pemeraman susu yang membuat susu itu mempunyai cita rasa yang spesifik, atau kita rasa itu mungkin jadi agak asam ya gitu. Jadi tahap-tahap pembuatan yogurt itu bagaimana? Jadi tahap pembuatan yogurt itu adalah pemanasan, pendinginan, pemeraman. Selanjutnya adalah serum keju. Serum keju atau biasanya disebut whey adalah hasil sisa pembuatan keju yang masih mengandung, ini kandungannya itu masih mengandung protein susu, terutama protein albumin dan globulin. Serum keju masih dapat digunakan juga untuk minuman. Susu mentega atau adalah serum dari pembuatan mentega. Biasanya diambil sebagai susu mentega adalah serum dari proses pengadukan yang pertama. Susu mentega juga digunakan sebagai mentega juga, gitu ya. Kita masuk pada produk olahan daging. Kira-kira daging itu bisa diolah menjadi apa saja, atau apa saja sih produk olahan daging? Yang pertama adalah carrot meat. Carrot meat adalah produk olahan penggaraman daging. Jadi proses penggaraman itu disebut dengan curing. Jadi bukan hanya telur aja ya yang bisa digaramin, tapi daging juga bisa digaramin. Selanjutnya adalah cornet. Mungkin anak-anak ibu lebih familiar kalau dengar cornet. Jadi cornet itu merupakan hasil olahan daging sapi dengan bumbu-bumbu kentang, kaldu, bawang merah, garam, merica, sodium nitrit. Jadi formulasi bahan-bahan itu tergantung selera konsumen. Selanjutnya adalah luncheon meat. Bahan dasar luncheon meat dapat berupa daging
sapi, daging babi, daging domba, daging kambing. Sedangkan bahan yang dicampurkan adalah garam, gula pasir, NaNO2 saja. Jadi hanya 3 ya, garam, gula pasir, NaNO2. Selanjutnya ada ham. Ham adalah istilah dari bahasa Inggris. Jadi ham itu merupakan bagian paha, jadi hewan, jadi bagian paha hewan. Istilah ini terbatas untuk biasanya daging babi. Tuh. Jadi daging paha babi tadi yang segar, kemudian diasinkan ataupun setelah diasinkan kemudian diasapi, itu disebut ham. Selanjutnya adalah sosis. Sosis adalah makanan yang dibuat dari daging. Walaupun kadang-kadang bisa juga dibuat dari selain daging yang kita daging merah, bisa dibuat dari daging putih, yaitu daging ikan ataupun ayam. Jadi daging itu dicincang atau dihaluskan, kemudian diberi bumbu-bumbu, dimasukkan dalam pembungkus yang berbulat. Biasanya bentuknya adalah bulat panjang, yang bisa itu berupa usus hewan atau pembungkus buatan, dengan atau tanpa dimasak atau tanpa asap. Jadi bisa dimasak tanpa asap, itu maksudnya bisa mungkin pengolahannya dengan cara dikukus atau dengan cara diasapi, ya, seperti itu. Selanjutnya adalah dendeng. Dendeng adalah hasil olahan daging secara tradisional. Jadi dendeng itu hasil suatu proses kombinasi antara pengeringan dan pengasapan. Selanjutnya adalah daging ayam kaleng. Nih, ayam sering dikalengkan, ya, biasanya selain daging sapi atau daging babi, daging ayam juga biasanya sering dikalengkan. Jadi sembari ditambahkan ke dalam kaldunya, itu ke dalam ayam tadi yang akan dikalengkan itu ditambahi kaldu ayam ataupun bumbu-bumbu seperti cabai, lada, dan sejenisnya. Kadang juga ada yang menambahkan tepung di dalamnya. Selanjutnya kaldu ayam. Kaldu ayam itu apa sih? Kaldu ayam adalah air yang diperoleh dari pemasakan daging ayam. Biasanya kaldu ini juga dikalengkan. Ada yang mengalengkan kaldu. Jadi kaldu yang diperoleh dikalengkan, dipekatkan terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke dalam kaleng pada saat masih panas dengan suhu kurang lebih 82 sampai 88 derajat Celcius. Jadi selanjutnya kemudian disterilisasi dalam suhu 91,6 derajat Celcius selama 30 sampai 45 menit. Selanjutnya daging ayam asap. Daging ayam asap itu dikerjakan dengan penggaraman. Tadi kuring dilakukan dengan penggaraman, perendaman dalam larutan bumbu yang terdiri biasanya dari garam, gula merah, NaNO2 dengan suhu yang terbaik adalah 4 derajat Celcius atau lebih rendah dari itu. Setelah itu baru diasap. Setelah diasap dengan cara pengasapan dingin. Jadi apabila suhu pengasapan rendah, misalnya 30 sampai 40 derajat Celcius, atau dengan pengasapan panas dengan suhu pengasapan lebih tinggi dari 70 sampai 90 derajat Celcius. Krecek dan rabak. Ini biasanya mungkin yang kakeknya atau ayahnya orang Jawa itu pasti tahu krecek atau rabak. Krecek atau rabak itu sebenarnya bukan olahan dari daging, jadi melainkan produk sisa. Sisa itu apa? Nah, sisa itu kulit. Jadi biasa kita kenal dengan kerupuk kulit. Nah, itulah dia krecek. Jadi bagaimana cara pembuatannya? Pembuatannya itu dengan cara perebusan, pencucian, pemotongan, dikeringkan, selanjutnya digoreng. Kalau akan dijual adalah di pengepakan, ataupun apabila mau dijual dalam proses masih kering, ketika sudah kering dipak, ataupun kalau mau menjualnya dalam kondisi sudah matang setelah digoreng baru dipak. Gelatin. Jadi gelatin itu bukan produk olahan daging, melainkan produk olahan tulang, jadi tulang ya.
Gelatin itu banyak digunakan sebagai bahan stabilizer atau penstabil pada pembuatan es krim atau bahan substitusi makanan lainnya. Jadi gelatin itu bisa dibuat dari tulang sapi ataupun tulang babi, seperti itu. Nah, selanjutnya minyak daging. Minyak daging itu diperoleh dari daging hewan yang baru disembelih atau daging hewan setelah mengalami proses pendinginan dan pemotongan bagian karkas atau bagian yang ada tulangnya. Kemudian kedua macam minyak tersebut dapat diperoleh dengan dijadikannya minyak makan atau bukan. Mau dijadikan minyak makan atau bukan bisa. Jadi misalnya dapat digunakan untuk pembuatan margarin ataupun sebagai minyak goreng, atau juga untuk sabun, minyak pelumas dan sebagainya. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari produk olahan daging. Kita lanjutkan pada produk olahan telur. Jadi telur itu bisa diasinkan. Yang pertama sudah pasti anak-anak ibu familiar tentang telur asin. Telur asin ini mungkin semuanya udah tahu bagaimana cara membuat telur asin. Telur asin ya dibuat dengan penggaraman. Bisa itu dibuat dari telur itik, yang biasanya kalau kita biasa itu telur bebek atau telur itik ya. Kalau membuat telur asin dari telur ayam kayaknya kita kurang familiar. Selanjutnya bagaimana cara pembuatannya? Bisa dengan cara direndam dalam air garam. Itu yang paling mudah, direndam dengan air garam ataupun dibungkus dengan tanah yang biasa anak-anak ibu mungkin pernah beli, dengan tanah atau campuran tanah dan arang itu arang dari merang dari padi, seperti itu, yang dibumbui dengan garam tentunya. Selanjutnya ada telur pindang. Telur pindang itu sama rasanya asin, tapi tidak seasin telur asin. Jadi pembuatannya dengan cara penggaraman, tapi dengan sedikit modifikasi, yaitu dengan proses pemanasan selama penggaraman. Yang ketiga adalah telur acar. Telur acar itu adalah telur yang telah dimasak, kemudian direndam dengan larutan cuka dengan konsentrasi cuka bervariasi antara 1,2 sampai 6%. Jadi yang umum dilakukan adalah dilarutkan dengan larutan asam cuka. Selanjutnya ada telur bubuk. Mungkin kita kurang familiar ya dengan telur bubuk ini. Jadi telur bubuk atau bubuk telur merupakan bubuk albumen atau bubuk putih telur yang pada umumnya diperoleh dengan cara pengeringan. Dengan cara pengeringan, jadi yang dikeringkan itu putih telurnya saja. Kita masuk pada makanan paling populer di Indonesia. Jadi paling populer ini ada banyak sekali jenis makanan. Jadi Indonesia, beruntung sekali kita tinggal di Indonesia ini, kita dapat merasakan berbagai jenis makanan atau masakan dari negara-negara lain. Contohnya misalnya dari Jepang. Biasanya kalau dari Jepang itu makanannya itu diolah dalam kondisi yang segar, tentunya dengan teknik pengolahan yang sebaik mungkin. Jadi makanan yang biasa sudah mendunia juga adalah sushi dan ramen. Selanjutnya ada dari Korea Selatan. Jadi dari Korea Selatan itu sesuai dengan misalnya maraknya drama Korea masuk ke Indonesia, ataupun anak-anak ibu sudah biasa menonton drama Korea. Jadi bukan hanya dramanya saja. Jadi kalian menonton drama itu kan jadi pengen tahu, oh itu kayaknya enak ya, makan apa itu. Jadi kita ada rasa ingin tahu makan apa nih. Jadi bagaimana sih rasanya sebenarnya. Jadi masakan Korea itu juga populer di Indonesia. Misalnya kimchi, tteokbokki, bibimbap, dagalbing dan lain-lain itu. Soalnya Cina. Cina, masakan Cina itu sangat familiar di Indonesia karena banyak orang-orang Cina atau orang Cina yang sudah menjadi warga negara Indonesia itu tinggal di Indonesia. Jadi kita sangat familiar. Jadi masakan itu sangat menggugah selera karena tampilannya itu yang menarik, aroma hingga rasanya. Jadi makanan Cina itu umumnya berbahan mie, aneka saus, sayuran hingga daging.
Contohnya capcay, dimsum, bebek packing itu dari Cina. Selanjutnya dari Italia. Jadi Italia itu masakannya memiliki kriteria khusus dalam memilih berbagai bahan makanan ya. Jadi untuk berbagai bahan olahan makanannya orang-orang Italia itu menggunakan karakteristik atau kriteria yang khusus. Nah, contohnya makanan dari negara Italia yang kita ditemukan di sini seperti bahan makanan seperti pasta, keju itu. Jadi umumnya hidangannya itu ada pastanya, ada kejunya, ada minyak zaitunnya. Seperti itu. Selanjutnya dari Turki. Jadi kebanyakan masakan dari Turki atau daerah Timur Tengah itu kebanyakan olahannya itu dari daging. Yang bahan bakunya itu dari daging. Kemudian diimbangi dengan sayur mayur di dalamnya dengan jumlah yang cukup banyak juga. Dia bumbu masakannya itu menggunakan banyak rempah. Contohnya adalah kebab. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kekurangan atau kesalahan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam.